Dukungan untuk Anies Baswedan perlahan tapi pasti terus berdatangan. Sudah hadir di studio Center Indonesia, Bapak Henry Husada, sosok pengusaha Tionghoa yang dari awal sudah memilih mendukung Amin Anies Gus Imin. Loh, kok bisa? Nggak bahaya tak? Kita akan gali cerita di baliknya. Halo Pak Henry, halo Vina, apa kabar? Ya, sama-sama. Suatu kehormatan Pak, Center Indonesia kedatangan pengusaha super sukses. Sama-sama lah. Ya. Terima kasih banyak Pak Henry. Pak Henry, sebelum kita menggali soal dukungan Pak Henry dan Pak Anies, boleh dong Pak Henry diceritakan kepada Sentrian bagaimana profil latar belakang dari Pak Henry. Pak Henry ini pengusaha di bidang apa? Ya, nama saya Henry Husada. Ya, saya bergerak di bidang usaha pariwisata. Ya, pariwisata yang mana saya senang menciptakan sesuatu menjadi yang belum ada menjadi ada dan menjadi ikon gitu kan. Kita senantiasa selalu menciptakan, kalau di Bandung boleh dikatakan wisata belanja ya. Terus seperti halnya ikon Kota Bandung di Jalan Cihamplas Bandung ya. Terus yang kedua, kita juga banyak menciptakan wisata kuliner. Wow. Ya. Dan ketiganya kita menciptakan wisata menginap. Okay. Waktu itu di Kota Bandung belum ada penerbangan internasional. Okay. Ya. Jadi awal mula saya dari Malaysia membawa pengunjung atau membawa boleh dikatakan pengunjung untuk Kota Bandung lah, ya, dari Malaysia ke Bandung, dan saya sering jadi pembicara di Malaysia pada saat itu supaya orang-orang Malaysia mengenal Kota Bandung. Ternyata berkelanjutan, jadi saya cukup bangga ya bahwa orang Malaysia ini menganggap Bandung itu udah menjadi second home-nya mereka, gitu kan ya. Nah, terus yang ketiga itu. Yang keempat, sebelum pandemi, saya menciptakan wisata selfie. Gimana tuh Pak wisata selfie? Wisata selfie kan segala sesuatunya semua ada kamera, pasti ada foto-foto gitu kan semua. Jadi kalau selfie saya waktu itu menciptakan wisata selfie di satu bangunan ya gitu kan, buat tempat orang berfoto-foto gitu di sana. Kita kan waktu menciptakan itu kita tidak tahu saat pandemi ya, kita ada pandemi. Nah, sekarang sesudah pandemi kan otomatis orang boro-boro mau foto kan, pada saat itu kan pakai masker semua. Nah, jadi sekarang saya lagi menciptakan lagi sesuatu gitu. Apa itu Pak menciptakan? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, saya teriak Pak Henry suka main rahasia-rahasia juga. Berarti Pak, itu yang menyebabkan Pak Henry ini punya julukan Bapak UMKM Jawa Barat. Ya, saya seneng ya, karena saya seneng membantu orang yang tadinya patah semangat atau misalnya kurang percaya diri gitu. Saya paling senang menjadikan mereka itu menjadi yang tadinya nobody ya, menjadi someone gitu kan ya. Nah, itu saya suka sekali karena saya sangat membina UMKM yang mana saya juga banyak membantu mereka gitu, di samping kita memperbaiki produknya, kemasannya, promosinya, cara menjualnya, dan harganya gitu semua. Rata-rata mereka bagus ya penjualannya gitu kan. Tinggal kita mengemasnya yang lebih baik. Karena dengan UMKM itu saya senangnya, kenapa UMKM itu ya. Kalau misalnya Vina, contoh katakanlah umpamanya Vina menjadi orang profesional. Mungkin Vina hanya bisa membiayai Vina diri sendiri dan suami mungkin atau anak 2 gitu ya. Tapi kalau dengan saya banyak mencetak entrepreneur khususnya UMKM, minimal juga dia bisa di samping tadi yang saya sudah sebutkan ada plusnya. Dia bisa menambah karyawan mungkin yang membantu dia. Awal mulanya mungkin 1, 2, 5, 10 terus berkembang. Jadi itu boleh dikatakan jadi tambah baik ya, tambah lama tambah bagus gitu kan ya. Saya mau menginginkan jangan banyak
yang pengangguran gitu kan. Ya. Jadi mengurangi angka pengangguran ya, Iya, Pak ya? jelas gitu Yes, ya, betul karena sekali. UMKM itu boleh dikatakan bagus sekali ya, itu bagus sekali buat perekonomian di Indonesia gitu. Ya. Luar biasa sekali Pak Henry, Oh, sama-sama lah, Bu. menginspirasi sekali Ya. dengan niat Ya. baik dan perbuatan baik yang Pak Henry lakukan secara konsisten dari muda ya Pak Iya, Henry. tapi sampai tidak sekarang. mudah. Tidak mudah. Tidak Kenapa mudah, tidak mudah ya, tidak mudah apa yang seperti yang saya katakan kan kelihatannya kayak mudah gitu ya. Tapi kita tidak patah semangat. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa UMKM ini pasti akan berkembang terus gitu. Ya, bukan UMKM produk makanan saja, bukan. Ya, jadi ada produk-produk yang lain, produk kecantikan, terus baju, terus seperti Mbak Vina bikin memakai kerudung juga gitu ya, dari kerudung sampai dengan sepatu-sepatu bagus kok mereka ya gitu kan. Betul. Ya. Terus Pak Henry tuh tidak mem-PHK karyawan ya waktu pandemi kemarin. Itu menarik sekali Pak, di mana waktu pandemi kemarin banyak sekali pengusaha yang merumahkan, mem-PHK karyawan-karyawannya itu dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia mengalami itu Pak Henry. Gimana Pak caranya Pak? Sebenarnya caranya adalah kita kan boleh dikatakan saya tuh terutama ya, saya memimpin perusahaan kan dengan kasih ya dari dulu pun sebelum kejadian pandemi ini. Jadi saya terapkan ke komisaris dan direksi bahwa kasih itu paling penting gitu kan. Nah pas kejadian kan kita tidak tahu kan, kita tidak tahu kejadian itu atau kejadian pandemi bisa ada di dunia ini gitu kan. Terbayangkan ya Pak Henry ya? Tidak pernah terbayangkan. Untungnya kita tuh disiplin. Disiplin kita ada misalnya kan di setiap katakanlah umpamanya di hotel gitu ya. Kalau di hotel kan ada biaya-biaya boleh dikatakan namanya biaya yang harus disimpan untuk perbaikan-perbaikan. Misalnya perbaikan furniture, perbaikan AC, misalnya terus perbaikan yang linen, terus handuk gitu kan ya. Nah, itu kan ada uang yang harus disimpan untuk perbaikan-perbaikan atau untuk mengganti yang sudah tidak layak menjadi layak kembali kan gitu kan. Nah, waktu itu saya putuskan ke komisaris dengan direksi, kita itu uang yang untuk biaya-biaya itu kita keluarkan. Yang paling penting sekarang ini kita konsentrasi bukan ke perdagangannya, bukan okupansinya. Konsentrasinya adalah untuk ini, untuk supaya sahabat-sahabat saya jarang sekali ngomong dia karyawan saya. Dia tuh adalah mitra saya, teman saya gitu. Iya betul. Saya jarang sekali bahwa dia tuh adalah karyawan saya. Dia tuh rekan bisnis saya gitu. Karena saya tanpa dengan adanya mereka juga percuma, saya nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Jadi kita keluarkan biaya-biaya itu. Dan saya ngambil satu keputusan ringan, sama-sama kita dijinjing, berat kita sama-sama dipikul. Ternyata ya kita kan tidak tahu ya, pada hari ini kita berbicara mengenai hari ini kan COVID sudah berlalu. Tapi pada saat saya berbicara kan COVID sedang berlangsung, sedang tidak tahu kapan selesainya. Jadi saya sampai halnya yang tidak perlu boleh dijualkan. Penjualan juga sulit, harga juga sangat murah. Tapi saya tidak pedulikan itu. Yang paling penting bagaimana rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita masih bisa bertahan. Itu paling penting buat saya gitu. Ya. Pak Henry, berarti Pak Henry rugi besar banget dong. Saya tidak hitung rugi besar, untung juga dari mereka juga kan gitu kan ya. Kita lahir di dunia juga nggak membawa apa-apa juga. Tapi kalau seandainya saya bisa berbuat sesuatu kan boleh dikatakan satu kebanggaan buat saya bisa mengerjakan sesuatu ya. Ada yang lebih, mereka yang lebih mengerjakan lebih juga banyak kan gitu kan. Jadi setidak-tidaknya saya menorehkan dalam sejarah kehidupan saya secara pribadi, saya sudah bisa melakukan lah walaupun hanya
ukurannya mungkin kecil gitu kan ya. Berarti Pak Henry bisa dikatakan bahwa bisnis itu berarti tidak semata-mata soal untung dan rugi saja ya Pak Henry? Kalau menurut saya ya, kalau memang segala sesuatunya kekompakan dengan yang tadi saya sampaikan tuh, dengan mitra bisnis saya, rekan-rekan bisnis saya gitu ya, yang mana mereka pada umumnya ngomong itu adalah karyawan gitu kan ya, tapi karena saya senantiasa selalu memanusiakan karyawan gitu kan ya, supaya benar-benar karyawan tuh benar ada di perusahaan kita tuh betul-betul dia tuh bukan disepelekan. Kamu datang ada di tempat kita menjadi orang yang berguna gitu. Luar biasa Pak Henry. Dari Pak Henry bisa disimpulkan bahwa kesuksesan Pak Henry hari ini juga dari orang-orang yang terbantu oleh Pak Henry ya Pak Henry. Luar biasa. Dan pernah kejadian juga pada saat ada beberapa hal ya yang saya tidak bisa open di sini, bahwa mereka lah yang maju di front depan gitu kan. Nah, itulah yang menjadi kebanggaan buat saya, bahwa saya dengan mereka itu menjadi satu kesatuan gitu. Luar biasa Pak Henry. Ya. Ceritanya menginspirasi sekali. Ini saya terharu Pak Henry. Jujur saya terharu sekali mendengar pernyataan Pak Henry, cerita Pak Henry hari ini. Pak Henry, ini sekarang kita ke poin pertanyaan yang pengen dikulik sama Sentrian juga terkait hubungan dukungan Pak Henry untuk Pak Anies. Pak Henry, by the way nih, Pak Henry itu yang menggagas dialog Anies dengan warga Tionghoa ketika kemarin ada di Bandung beberapa waktu lalu ya. Betul. Itu kenapa Pak Henry akhirnya mengajak Pak Anies, Pak Henry? Itu gimana ceritanya Pak Henry? Ya, sebenarnya jadi pada tanggal tepatnya ya, pada tanggal 23 Agustus hari Rabu, Pak Anies melalui kawannya itu teman saya juga mengatakan bahwa tanggal 26 Agustus mau datang ke Kota Bandung, mengadakan mau menghadiri salah satu acara ya. Terus bisa nggak Pak kita bikin komunitas orang Tionghoa tuh berkenalan, bertegur sapa ya gitu kan. Nah pada saat itu saya kan ya oke. Karena saya adalah banyak kawan-kawan juga di Kota Bandung, kawan-kawan banyak ya. Jadi saya juga ajak mereka. Tapi ya tidak boleh dikatakan nggak gampang ya mengajak ya. Saya harus jujur harus jujur mengatakan gitu kan. Kita mengajak mereka tuh kan tidak gampang. Tetapi pada saat itu saya katakan seperti kata peribahasa, kita tidak kenal maka tidak sayang. Orang mau berkenalan dengan kita, orang mau bertamu kepada kita, orang mau berkunjung kepada kita, kenapa sih kok kita pintu tertutup gitu kan ya? Kita welcome saja gitu kan. Namanya kita manusia, kan manusia boleh dikatakan silaturahmi itu paling penting ya. Silaturahmi. Nah, akhirnya saya beberapa kali meyakinkan kepada kawan-kawan semua, ternyata mereka menghargai lah kepada saya. Ajakan Pak saya juga sangat terima kasih pada kesempatan misalnya ada salah satu lihat di acara ini ya, saya juga sangat berterima kasih kepada mereka yang diundang datang hadir pada tanggal 26 Agustus 2023. Nah dari sana terus 27-nya kan hari Minggu, 28 Senin, 29-nya Selasa. Nah, ada beberapa orang berkumpul yang tidak hadir maupun yang hadir pada saat tanggal 26 ada berkumpul ya, salah satunya mungkin ada mengatakan yang kurang bijak kalau menurut saya gitu kan. Pada saat itu saya katakan gitu kan, ya oke, saya tidak pasti jadi bagaimana ya ngomongnya ya. Jadi gimana ya baiknya supaya jadi saya seolah-olah tuh ya oke, saya ambil
ambil. Jadi saya waktu itu belum ada Amin, masih Anies aja. Belum Ya, dideklarasikan waktu itu ya 26, 27, 28 kan dideklarasikannya kan 2 September. Oke, saya bilang saya akan buktikan ya buat bapak-bapak, koko-koko semua kalau misalnya itu saya akan buktikan bahwa Anies adalah sang pemenang gitu. Nah, dari sanalah saya terusik gitu boleh dikatakan ya. Nah, karena saya mau mencocokkan saya pada saat itu juga 27 Januari 2022 saya di rumahnya Pak Anies pada saat itu mengatakan bahwa Pak Anies pasti di tahun ini akan dibacapreskan oleh salah satu partai besar di Indonesia. Ternyata betul. Tanggal 3 Oktober 2022 dideklarasikan sama salah satu partai besar di Indonesia. Berarti kurang lebih 9 bulan berselang ya. Berselang kurang lebih 9 bulan kan. Dari Januari sampai dengan Oktober kan. Berarti, nah saya kembali lagi ingat. Nah, waktu itu tanggal 20, oke, saya bilang rekan-rekan. Nah, rekan-rekan juga bukan semuanya tidak mendukung. Ada banyak kawan-kawan orang Tionghoa juga mendukung gitu kan, mendukung. Jadi saya juga sangat berterima kasih yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Saya tetap berterima kasih kepada mereka gitu kan, karena boleh dikatakan kan pilihan kan masing-masing ya. Saya bisa ya terus terang saya bisa apa gitu kalau misalnya mereka memilih apa. Tetapi saya sudah deklarasikan, saya harus dulu seperti Ibu Vina, Mbak Vina misalnya umpama ini seumpama Vina katakan Vina, Henry saya suka pakai baju biru ya, pakai baju biru tapi saya lihat Vina selalu pakai baju putih ya. Mana bisa kamu meyakinkan saya? Ya Henry pakailah pakai baju biru. Tapi saya senantiasa selalu perhatikan Vina ya. Dari Senin sampai Minggu ketemu lagi Senin selalu pakai baju putih. Benar kan? Bagaimana bisa meyakinkan saya? Betul. Nah, jadi saya harus mencontohkan dulu. Iya, harus mencontohkan. Jadi dengan segala yang tadi ada awal katanya tadi ada bahasa apa? Bahaya apa? Loh. Iya. Nah, itu saya harus bagaimana? Saya harus mempertanggungjawabkan omongan saya gitu. Bagaimana? Karena udah mulainya dari tanggal 26 Agustus 2023 itu. Nah, kalau seumpamanya, oh iya, Pak Anies orang baik. Kok Henry tidak mendukung? Tidak mengklaim untuk pendukungannya gitu kan ya. Jadi orang juga bingung. Kok katanya baik, tapi kok enggak seperti perumpamaan tadi. Ya udah saya masuk. Nah ini saya mendukung. Oke, jadi mencontohkan dulu sebelum mengajak tuh harus mencontohkan dulu. Betul. Kemudian Pak Henry, sebelum dialog itu berlangsung, bagaimana sih perspektif warga Tionghoa kebanyakan pada sosok Anies Baswedan, Pak Henry? Iya, seperti awal yang saya sampaikan. Mereka belum kenal. Mereka belum kenal ya. Peribahasa itu bagus sekali. Belum kenal maka tidak sayang ya. Betul nggak? Benar. Ya, tak kenal maka tak sayang. Betul. Pada saat waktu itu tanggal 26 Agustus, mereka kan mungkin banyak berita dari sosmed, ya berita dari mana karena tidak kenal kan. Mereka menelan mentah-mentah mereka yang juga tidak salah gitu kan, betul. Karena menelan apa yang beredar di sosial media, apa semua gitu ya, mereka juga tidak kenal gitu kan. Nah, sesudah tanggal 26-nya udah kenal, Pak Anies juga pidato gitu ya. Terus saya mewakili dari teman-teman semua untuk bertanya ke Pak Anies ya, bila mana Pak Anies jadi presiden, bagaimana kalangan minoritas kami orang Tionghoa tuh bagaimana gitu. Ada pertanyaan saya, tapi jawabannya Pak Anies sangat luar biasa. Apa tuh Pak jawabannya? Jawabannya, saya sudah tidak melihat lagi mayoritas minoritas ya. Kesamaan hak gitu kan, itu saya masukannya ke golongan. Nah itu kan bagus ya,
kita jadi kalau kalau ada apa gitu kan, misalnya mayoritas minoritas kan rasanya kayak kurang baik ya. Yes. Tapi kalau golongan kan semua ya, Semua, iya. bener nggak? Iya. Lebih Golongan. maknanya tuh lebih umum lah ya. Ya, lebih umum dan mencair gitu kan. Itu kan kata-kata yang saya sangat ingat. Nah, dari sana banyak kawan-kawan kita juga yang sudah boleh dikatakan kan bertegur sapa pada saat tanggal 26 itu, banyak juga yang sudah mencair lah boleh dikatakan. Sampai salah satu teman saya gitu, saya dikasih apa namanya, gelar atau titel atau apa gitu ya bahasanya, Henry Husada sebagai pendobrak gunung batu katanya, mencairkan dari golongan. Sekarang saya ikutan Pak Anies tidak lagi. Tidak ada lagi kata minoritas mayoritas, betul, tapi kita sekarang sesuai dengan instruksi Pak Anies. Jadi Pak Anies dari golongan. Jadi golongan, tidak ada lagi minoritas mayoritas gitu, jadi golongan. Jadi ya bagus gitu ya, antara jadi udah pendobrak gunung batu antar golongan Tionghoa dengan Bapak Anies gitu. Ya. Kemudian Pak Henry, setelah dialog itu berlangsung, apakah perspektif dari teman-teman Tionghoa berubah? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya? udah mulai mencair, yes. Udah mulai benar-benar, udah mulai tanya-tanya apa semua ya. Jadi udah ada juga beberapa kawan, bener katanya Satria, bener Henry katanya gini ya, ngobrol secara karena kan Pak Anies tuh pidatonya cukup lama juga gitu kan. Jadi gamblang gitu kan semuanya. Jadi Pak Henry tadi kembali lagi soal terkait dukungan Pak Henry terhadap Pak Anies. Boleh nggak sih Pak Henry diceritakan sedikit awal mula pertemuan dengan Pak Anies? Jadi Pak Henry, kan aku penasaran juga nih, mungkin Sandrian juga ya, Pak Henry ini kenal dari Pak Anies sejak kapan? Iya. Kemudian apa first impression waktu pertama kali ketemu beliau? Jadi ada kawan baik saya ya, salah satu CEO mungkin pimpinan perusahaan dari salah satu penerbit atau salah satu majalah ya yang cukup terkenal di Indonesia, itu kawan baik saya ya. Nah, dia pada saat itu kan Pak Anies kan pernah menjadi juru bicara juga kan? Oh iya, ya, betul. Tahun 2009. Enggak 2014. 2014 kampanye itu ya? Ya, 2014. 2009 itu waktu ya, jadi saya dikenalkan sama beliau gitu kan, dikenalkan beliau. Waktu itu juga sama, pada saat itu saya pernah ngobrol atau pernah ngomong dengan teman saya itu, Mas siap-siap nih jadi Menteri Pendidikan gitu kan. Ternyata benar gitu kan. Terus karena masing-masing ada kesibukan, kita jarang bertemu ya, bertemu-temunya lagi pada waktu itu tanggal 27 Januari itu yang tadi saya katakan. 27 Januari 2022 gitu kan. Gitu. Nah, terus terakhir yang lebih intens lagi tanggal 26 itu, semenjak itulah yang sering bertemu dengan Pak Anies. Terus first impression waktu ketemu beliau pertama gimana tuh Pak? Ya, waktu pertama cerdas ya. Dan kalau ngomong tuh nggak bertele-tele ya, cerdas, intelektual gitu ya. Yang mana juga saya banyak belajar, tata bicaranya baik gitu kan ya. Jadi ya boleh dikatakan sebagai sosok yang elegan lah. Ya. Gitu ya Pak Henry. Kemudian Pak Henry, waktu Pak Henry memutuskan untuk mendukung Anies, dari awal mendukung pasangan Amin ya. Sebelum dideklarasikan waktu itu 2 September ya, saya juga ikut ke Surabaya. Ada nggak Pak Henry hambatan sebagai seorang pengusaha? Misalnya ya ada diganggu-ganggu dikit gitu, ada nggak sih Pak Henry? Tentu ada. Tentu ada ya? Tentu ada. Boleh nggak Pak Henry? Rahasia nggak sih buat diceritain? Ya lebih baik jangan. Oh nggak usah. Lebih baik jangan gitu kan. Segala sesuatunya ya. Karena bagaimanapun juga kita sama-sama
menjadi warga negara Indonesia. Kita diberikan hak dan kewajiban yang sama, ya. Tentu kalau ada gangguan-gangguan itu saya anggap belum mengerti saja, ya. Nanti dikasih pengertian juga bakal stop lah itu, ya. Gitu ya Pak Henry. Benar-benar. Jadi yang lebih baik hal-hal yang seperti ini tidak usah diceritakan. Ya, jadi cerita Pak Henry aja ya. Jangan sampai jadi polemik, jadi akhirnya berkembang, orang memanfaatkan bagaimana jadi kurang baik lah. Jadi seperti peribahasa tuh ya, kalau ada api besar dikecilkan, api kecil dimatikan gitu kan, daripada api kecil dibikin besar jadi aneh gitu. Siap Ko Henry, siap. Siap. Vina, mantap. Terus Ko Henry, kalau nanti insya Allah Bapak diamanahi menduduki kursi presiden, apa nih yang mau dititipkan oleh warga Tionghoa terhadap Pak Anies? Dari golongan Tionghoa. Yes, golongan Tionghoa, benar. Golongan, dari, ya. Terutama pengusaha, dari kalangan pengusaha Tionghoa apa Pak? Ya mau pengusaha, kan golongan Tionghoa juga ada yang profesional juga, jadi semua yang golongan dokter Tionghoa juga ada, correct. dari bagian pengusaha, dokter juga, terus profesional, terus pengacara juga banyak gitu ya. Jadi menjadikan tapi saya yakin ya, karena udah sebutan golongan, jadi pasti bersatu semuanya. Itu paling penting. Jadi tidak ada lagi anggapan kamu mayoritas, saya minoritas, atau kamu ini. Tapi karena Pak Anies sudah mengatakan menjadi golongan kan satu golongan, misalnya jadi ada golongan apa menjadi satu golongan. Kalau dijadiin satu kan menjadi satu kesatuan, ya, benar nggak? Coba kalau seumpamanya golongan kan boleh dikatakan bulat ya, boleh kan? Ini bulat gitu semua. Ternyata menjadi satu bulat kan bagus gitu. Ya. Jadi selama kita adalah penduduk Indonesia, dan saya yakin, Vina ya. Dengan saya perhatikan juga dengan kepemimpinan Anies 5 tahun di Jakarta, saya tidak pernah dengar loh ada konflik, ya yang ada apa-apa yang ditakutkan itu. Ya Pak Henry. Nggak ada tuh, nggak ada. Yang narasi-narasi yang menakutkan ya. Betul. Dan saya lihat juga ada gapura ya, gapura Tionghoa ya, terus dibangun kembali sama Pak Anies gitu kan ya. Iya, betul. Jadi boleh dikatakan itulah yang menjadikan saya nggak fair ya. Kalau misalnya terus kita dari sosmed atau dari mana kita percaya begitu saja gitu. Ya, Vin. Betul. Pak Henry, kemudian ini kan hari ini sudah dideklarasikan resmi ada 3 capres dan cawapres yang sudah terdaftar di KPU. Menurut Ko Henry sendiri, apa sih kelebihan pasangan Amin yang tidak dimiliki oleh pasangan capres cawapres lain? Ya, tentu masing-masing ada kelebihannya ya. Masing-masing ada kelebihannya. Yang paling penting adalah nanti kan rakyat ya. Betul. Yang menilai ya. Kalau saya menilai hanya satu orang. Tapi kalau rakyat kan memang rakyat datang berbondong-bondong ke TPS untuk untuk menentukan pilihan dia kan. Benar nggak? Betul. Ya. 3 capres atau 3 cawapres masing-masing pasti ada keunggulannya. Nah, jangan salah, kita lihat dari 3 capres ini diteliti, dicermati gitu kan ya. Nah, udah mantap, tinggal datang, jangan lupa 14 Februari jangan golput ya. Colok di sana gitu kan. Bener nggak? Betul. Vin, ya. Betul dong. Kita semua nggak boleh golput ya kan, karena satu golput. Suara itu sangat berarti. Menentukan masa depan bangsa Indonesia. Betul. Nah, itu pun jangan asal pilih. Lihat rekam jejaknya. Iya, paling penting gitu kan harus ya. Dikulik bener-bener ya Pak. Ya, jangan. Vina pinter makasih Pak Henry. Pinter. Ya ampun, narasumbernya apa lagi? Pak Henry, boleh nih Pak Henry dicicipin kopinya. Iya. Ini ada dari Cafe Sosial
Kafe Pejuang. Ini Oh, kafenya Kafe para Pejuang. relawan. Kafe relawan. Iya. Pasti ini pengusahanya juga UMKM juga ya. Iya, Nah, benar. jadi buat teman-teman semua, kalau ke Jakarta alamatnya ada di Ada ini ada di Lebak sini. Bulus. Ada Kafe Pejuang ya, Kafe kopinya Pejuang, ya. betul enak. Boleh ya saya minum boleh, ya? Pak Henry, Oke. cicipin. Yuk minum dulu ya. Cheers. Cheers. Ya, luar biasa ya. Biasa, Pak Nah, Henry. kopinya mantap nih. Kopi Pejuang. Kopi Pejuang sesuai dengan Kita harus tagline. berjuang. Yes, berjuang demi perubahan 2024, Ya. Pak. Ya, demi Indonesia lebih baik. Jadi Pak Henry, ngobrol-ngobrol hari ini sangat menarik sekali ya Pak Henry ya. Saya suatu kehormatan, saya mendengar cerita yang luar biasa dari Pak Henry. Apalagi tadi Sama-sama. Pak Henry, oh iya aku belum nanya. Pak Henry itu pengusaha ini generasi pertama atau memang old money? Orang kaya lama? Orang Karena sekarang tuh ada istilah OKL tuh, iya Pak Henry, itu lagi apa namanya, lagi santer ya di kalangan milenial dan Gen Z itu menyebutnya old money, orang kaya lama. Nah, kalau Pak Henry pewaris atau perintis? perintis. Perintis, luar Iya, biasa. iya, perintis. Luar biasa banget Pak Henry berkecimpung di dunia bisnis Iya, sejak usia? sejak umur 23 tahun ya. 23 tahun, luar biasa Iya, dengan iya. profil Pak Henry yang sebegitu hebatnya. Ternyata Pak Henry adalah perintis ya Pak Henry. Perintis. Ya. Luar biasa Iya. sekali, sangat menginspirasi. Semoga suksesnya nular ya Pak Henry ya. Amin. Someday bisa. Amin. Karena kita amin kan Iya. Indonesia. Amin. Pak Henry Husada, thank you banget. Ya, sama-sama. Ya, terima Atas kasih, kehadirannya Vin. Pak Henry. Semoga Ya, Vin. ini bukan bincang-bincang terakhir kita. Oh, Nanti jangan. someday kita akan berbincang Iya, lagi ya iya. Pak Henry. Oke, ya. oke. Sukses terus Pak Henry. Sama-sama, Semoga Vina. usahanya selalu sukses ya, bermanfaat untuk banyak Iya, orang ya Pak Henry. Oke, ya. terima kasih. Terima ya. kasih banyak, Pak Vin. Henry. Oke, Vina. Terima Terima kasih. kasih. Yang paling penting, amin. Amin kan Amin. Indonesia, amin aja dulu. Oke, mantap. Wah seru banget ya Senterian obrolannya. Terima kasih untuk Ko Henry Husada yang sudah datang dan dukungan untuk Anis dan Gus Imin. Terima kasih juga untuk Senterian yang udah nonton dan tadi menyapa-nyapa di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Center Indonesia, terus nyalakan sentermu. Aminkan Indonesia, amin aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.